siapa yang mengenalkan Haryono dengan sepak bola dan yang ngajari bermain sepak bola? Yang mengenalkan dan yang mengajari adalah orang tuanya Lucky Wahyu, Mas Wahyu. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Sore ini saya bertemu dengan seseorang yang mungkin namanya nggak terlalu familiar di telinga publik. Wajahnya juga nggak terlalu familiar mungkin di publik sepak bola. Mungkin kalau pemain, pelatih dari Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya masih familiar dengan beliau, tapi kalau publik rasanya nggak banyak tahu. Tapi kalau saya sebut nama ini ya, Uston Nawawi, Nurul Huda, Sutaji, Randy Irwan, Arif Arianto, Haryono, Lucky Wahyu, saya yakin teman-teman semua kenal dengan nama-nama itu. Nah, yang saya temui adalah orang yang menjadikan mereka pemain bola, yang mengajari mereka semua bermain bola. Kali ini Oma Bal-Balan bertemu dengan Wahyu Suhantio, pelatih, guru bagi nama-nama yang saya sebutkan tadi. Selamat sore Mas Wahyu. Sore Mas Wif. Sehat selalu kabari? Alhamdulillah sehat. Wis apa ya? Lama sekali kita nggak ketemu Mas Yo. Mungkin 6-7 tahunan. Iya hampir 7 tahun lah. Ini sih Mas Wahyu berapa? Mungkin 4-5 tahunan ini ya pindah ke Malang Mas. Hampir 3 tahun Mas. Oh 3 tahun? 3 tahun. Iya, dulu kita masih sering ketemu di Sidoarjo. Cuma karena Mas Wahyu sekarang menyepi ke Malang, jadi jarang ketemu. Menyepi. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, Mas Wahyu ini adalah, menurut saya ini sosok penting di balik kemunculan Uston, Nurul Huda, Haryono, Lucky Wahyu, Randy Irwan. Karena Mas Wahyu ini aslinya Klagen. Nah, Klagen ini kan yang melahirkan nama-nama itu. Karena saya bertamu di rumahnya Mas Wahyu, saya ingin bertanya tentang apa yang dulu dilakukan Mas Wahyu sehingga nama-nama yang saya sebut tadi itu bisa muncul dan eksis di Belantika Sepak Bola Indonesia. Mas, cuma yang bikin saya penasaran ini Mas, anak-anak Klagen yang muncul di sepak bola nasional itu semuanya posisinya gelandang. Kan kita tahu Uston gelandang, Nurul Huda awalnya gelandang meskipun kemudian jadi back kanan ya. Randy, Lucky, Haryono. Kenapa Mas kok anak-anak itu, arah-arah itu dulu mainnya diarahkan ke gelandang ya? Awalnya Mas Mif, anak-anak di posisi gelandang memang menurut saya loh ya. Iya. Jadi dasar main bola itu harus bisa gelandang dulu. Soalnya gelandang mungkin dari segi fisik harus lebih, dari segi kecerdasan harus lebih, terus dari segi mental juga harus lebih. Soalnya posisi gelandang ini kan kanan kiri depan belakang ini kan mesti ada lawan, sulit. Lain dengan posisi back atau sayap, kan satu garis biasanya. Baik ketemunya satu lawan. Nah ini mengharuskan apa? Pemain berpikir.
Kalau pemain itu kurang cerdas kasarannya, ya begitu menguasai bola mesti kena, dapat bola mesti hilang. Ya. Jadi alasannya itu karena jadi gelandang ini bisa kalau harus berpindah akan lebih mudah gitu. Iya. Kalau umpama ini anak-anak kan dasarnya kepingin jadi main sepak bola bukan hanya hobi, karena tujuannya memang pekerjaan. Jadi nanti bersaingnya ini kan dengan pemain asing, terus pemain-pemain kelas nasional. Makanya di gelandang, kalau di gelandang nanti kurang bisa bersaing, bisa ke back sayap atau pemain sayap ya, kanan kiri, atau bisa jadi striker. Karena menguasai. Tapi kalau dasarnya sudah mulai awal jadi back kanan atau kiri, nanti atau back tengah, kalau kalah saingan nantinya ini sulit mati, udah nggak bisa, jarang bisa dirubah. Makanya jadi gelandang memudahkan itu semua. Iya. Dan yang saya pernah dengar ini Mas, dari Uston kalau nggak salah saya mendengarnya, dulu Mas Wahyu itu menjadikan gelandang selain pemainnya pinter, cerdas itu tadi, jadi gelandang itu lebih memudahkan untuk bersaing dan bisa jadi pemain. Soalnya kalau nanti striker pasti asing, belakang apalagi. Itu ya. Iya, kalau di tengah, walaupun bersaing kalah, kan bisa digeser, bisa umpama ditempatkan di posisi yang lain, tidak akan kesulitan. Ini jadi akhirnya tahu alasannya kenapa anak-anak Klagen yang muncul itu gelandang semua Mas ya. Iya. Gak ada kiper ya Mas Klagen ini Mas. Sampai sekarang. Yang keluar pasti gelandang. Sekarang yang masih eksis kan Randy di Persebaya, Haryono sekarang di Bali United, Lucky di Persela Lamongan. Sebenarnya kemarin ada sih yang baru ya, Jeffrey Mas ya, yang di Persib. Ya Persib 21. Persib U21. Sayang dia harus pulang kan. Itu jadi tahu ini kenapa gelandang. Lah Mas, selain itu tadi yang Mas Wahyu bilang bahwa menjadi gelandang cerdas, bisa menempati kalau digeser lebih mudah. Sebenarnya apa yang dulu dilakukan Mas Wahyu yang diberikan ke anak-anak ini Mas? Anak-anak. Kalau dulu waktu zamannya Uston CS sebelum Mariono ya. Ini anak-anak kan punya klub sendiri di Untak Surabaya. SSB-nya dulu Persebaya di Dolok ya Mas ya? Di Dolok. Terus kan 1 minggu kan gak full. Padahal anak-anak ini kan tiap hari latihan. Nah, sisanya itu sama saya dulu. Dan sebelum mereka, terus saya hanya bisa memberikan masukan-masukan. Nah, setelah itu kan langsung saya pegang sampai di klubnya. Di Indomaret. Yang generasi berikutnya ya, Haryono, Lucky, main di Indomaret, main di Deltras itu. Nah Mas, yang pernah saya dengar nih ceritanya ini ya, kan gelandang kuat fisik, kuat bawa bola lah. Yang pernah saya dengar itu anak-anak ini di drill ya, termasuk golongannya Uston, Staji, Nurul Huda, terus Haryono, Lucky, Randy itu kalau di lapangan Klagen itu di drill juggling dari lapangannya Klagen ini unik. Iya. Gawangnya timur dan barat. Itu di drill juggling dari gawang timur ke gawang barat Mas. Enggak, kalau syuting. Kalau syuting kan lapangannya juga sempit. Kalau ke arah timur mesti jatuhnya ke sawah. Kalau ke barat balai desa. Untungnya kepala desanya waktu sangat mendukung memang Pak Haji Slamet. Sangat mendukung. Jadi ada genteng pecah, kalau bukan Pak Slamet mungkin dimarahi mungkin. Tapi
begitu ketemu saya, "Wis nggak apa-apa Mas, dihabisin sekalian ya, habis ganti." Jadi Tapi kaca-kaca itu makanya anak-anak nggak ada rasa apa ya, takut kena genteng, kena kaca, syuting. Jadi mulai gawang timur sampai barat itu sampai-sampean. Uston, Taci, Uda. jadi nendang dari gawang timur harus sampai ke Ya gawang harus barat. sampai. Makanya itu Kadang-kadang tendang- sampai ngeliwati. Makanya tendangannya keras-kerasan anak. jadi Los. model latihannya begitu. Iya. Kalau yang juggling, yang pernah saya dengar juggling, Kalau juggling ini kan kayak semacam hiburan kalau pemain-pemain sekarang Iya. dia atraksi. Kalau saya enggak, saya harus ada tekanan mental. Jadi keliling dari mulai gawang satu, muter sampai ketemu lagi. ke gawang yang awal. Iya, tadi. muter lapangan. Itu pun ada sanksinya. Begitu jatuh harus kembali mulai awal. Oh, iya. Nah, itu kan tekanan mental. Ya. Itu yang Jadi dilakukan. tidak bisa main-main. Selain latihan ketenangan, terus juga latihan mental juga. Jadi kontrol bolanya jadi bagus. Iya, kontrol bola. Ketika dapat bola nggak buru-buru dilempar, tapi tahu Iya. bagaimana memperlakukan bola itu. Istimewa Mas latihan nih. Nendang tuh kok gawang timur ke gawang barat sama juggling keliling lapangan. Nah Mas, di luar yang pernah juga saya dengar dari Lucky ini. Jadi kalau istilahnya Lucky kan latihannya latihan militer ini. Jadi juga ada latihan fisik di luar Iya. itu. Itu gini Mas Mit. Jadi saya ngomong ke anak-anak kalau pengen makan dari bola, bukan jadi pemain, makan dari bola. Sekalian ke tingkat nasional sekalian. Nah, ke tingkat nasional kan punya, kalau orang Sidoarjo ngomong, orang kampung saya ngomong harus punya sangu. Sangu bukan uang, tapi ya sangu jam terbang, mental, terus teknik dasar, fisiknya juga punya sangu kan seperti itu. Iya. Nah, saya ibaratkan kalau ke Sidoarjo dari kampung bawa uang 25.000 kan pas untuk kendaraan PP kan. Tapi kalau punya uang 200 atau lebih kan bisa jajan-jajan. Nah, saya ibaratkan seperti itu sepak bola. Berarti tingkat di klub Sidoarjo, Surabaya harus punya sangunya sekian. Tingkat provinsi, terus sampai tingkat nasional harus punya lebih sangu-sangu. Kalau seandainya bola. dari Klagen menuju Jakarta itu butuh uang 500.000, Iya. maka ini harus bawa uang 1 juta. Iya, Ibarat harus lebih. kalau Ibaratnya, diuangkan gitu iya. ya. Jadi harus punya kemampuan teknisnya, lebih, fisiknya juga lebih. iya. Lah kalau fisiknya apa Mas yang dilakukan Mas? Kalau latihan fisik anak-anak, kalau yang saya lihat sekarang di SSB atau di klub kan dicampur. Dicampur latihannya, makanya waktunya habis untuk latihan seperti itu. Kalau anak-anak dulu tuh latihan fisik, saya berikan PR latihan sendiri di rumah. Jadi setelah latihan di lapangan nanti ini Haryono, Iya. kamu kurangnya ini lakukan ini. Gitu. Bukan kurangnya, harus melakukan Oh ini. harus, bukan Iya. kurangnya harus ini. Iya. Kayak lakukan push up, bukan waktu di latihan habis untuk latihan seperti itu. Push up, sit up, back up, terus pokoknya semacam penguatan otot-otot itu ada PR-nya. Di luar di lapangan ya. Iya, satu hari wajib kamu melakukan sekian. Besok meningkat seperti itu. Jadi kalau udah masuk lapangan sudah mainnya dengan bola sudah. Jadi waktunya nggak terkurangi untuk latihan fisik apa. Latihan fisiknya sangunya itu carinya bukan waktu Bukan di lapangan tapi iya ada di rumah. Pantesan Di luar saya latihan. pernah dengar dari Lucky itu tiap pagi lari wajib. minimal 5 kilo. Terus kalau nggak salah Nurul Huda pernah cerita kalau siang itu
latihan di tol Anggaswangi itu penyeberangan. Itu dulu kan sepi. Ya. Nah, dari rumah lari anak-anak. Ke tol itu ya. Ke tol Houston CS itu lari. Saya pakai sepeda motor. Nanti latihan sudah pemanasan. Nanti orang-orang yang jualan ada ronjot lewat gitu. Sayur yang dulu kan nggak pakai sepeda motor, pakai sepeda, nggak kuat. Itu saya suruh dorong. Orangnya jangan turun. Biar Houston CS yang dorong. Mulai Kalau dulu kan belum ya kalau ada lah tapi belum mampu kan ke fitness apa. Oh ya. Jadi cara tradisional. Mungkin kalau teman-teman yang di Sidoarjo kalau lewat penyeberangan tol Anggaswangi ini antara Buduran dengan Sukodono itu ada tol memang agak tinggi. Jadi di titik itu dulu tempat latihannya. Anak-anak. Luki terus sampai senior-senior dulu di situ. Nambahnya di situ. Kalau nggak ada tukang sayur lewat, ya sepeda motor itu. Ya sepeda motor itu saya matikan mesinnya, saya dorong satu persatu anak-anak sampai ke atas. Itu padahal nanti kalau sudah lancar saya rem, anak-anak nggak tahu. Itu nanti powernya muncul di situ anak-anak. Tapi dengan pola latihan itu akhirnya anak-anak senang melakukannya, terus punya tujuan ingin cari makan di sepak bola. Itu. Yang saya juga ini Mas, yang pernah Mas Wahyu cerita ini soal Haryono. Wabil khusus karena Haryono ini kan ikut Mas Wahyu paling selain Lucky Wahyu ya. Karena Lucky Wahyu anaknya sendiri kan. Haryono juga ikut sampai kan, di rumah. Nah, di rumah. Seingat saya waktu Haryono awal-awal masuk Deltras itu sempat ada semacam pelecut omongan dari Mas Wahyu bahwa kamu harus melakukan gini sampai mainnya ojo lembek li. Ojo banci. Oh iya. Sorry ya. Ojo kaya wong wedok. Nek kepingin nasibmu berubah sekarang. Karena Haryono dulu nggak seperti sekarang. Teknik, karena itu teknik. Terus pendiam. Terus kalau kena gitu waktu game atau pas uji coba atau main kompetisi jatuh sambil teriak, "Sit, minta tolong." Saya paling nggak suka. Tak marahin. Jadi itu sekarang terus sampai di rumah sambil makan gitu. Udah ngomel saya, ngomel. Nanti ingin jadi sepak bola itu tunjukkan ini permainan laki-laki. Gayanya kayak Putri Solo. Tanya Haryono. Masih ingat. Jangan seperti cewek lembut, harus keras. Soalnya harus muncul kan. Muncul kelebihan karakter kerasnya apa gitu. Kalau lembek kalah. Kan masih setengah-setengah, kalah dengan pemain asing. Soal metode latihan ini. Apa yang sebenarnya disiapkan Mas Wahyu dan dari mana sebenarnya metode latihannya Mas Wahyu ini? Metode latihan saya dapatkan, saya dulu pernah kuliah di kepelatihan Mas, di IKIP negeri. Sekarang Unisa. Oh ya, Unisa. Saya lulus tahun 90-an, 91 ya. Itu dari apa yang saya pelajari, dimulai ilmu gerak, mulai psikologi, mulai pokoknya apa yang dibutuhkan untuk seorang main sepak bola dasarnya saya sudah ngerti. Itu yang saya berikan ke anak-anak. Jadi itu ya. Dan metodenya ini yang akhirnya diramu sendiri bahwa ketika di lapangan itu sudah istilahnya Mas Wahyu di lapangan itu waktunya pemain-pemain soal fisik yang lainnya di luar lapangan. Iya, di luar lapangan. Kalau menurut saya, biar nggak habis waktu untuk latihan yang lain-lain. Kalau udah di lapangan, latihan teknik, latihan strategi, latihan macam-macam pokoknya berhubungan dengan bola. Kalau minjem istilahnya Mas Wahyu, arek-arek itu waktunya menampilkan. Iya, menampilkan skillnya. Karena itu kalau pemanasan 1 lawan 1 Mas ya.
Saya kalau pemanasan iya lawan 1 lawan 1, 2 lawan 1 lapangan penuh. Istimewa ini. 3 lawan 3, 4 lawan 4, ya itu. Itu 1 lapangan penuh, Mas. 1 lapangan penuh. Siapa yang kalah kena hukuman. Makanya anak-anak latihan takut dihukum, ya. Sama-sama nekatnya. Makanya jadi petarung di petarung. lapangan. Memang saya ngomong sama anak-anak kalau gelandang harus siap jadi petarung. Cara merebut, cara menguasai bola. Siap, menarik. Nah, selain ini Mas, selain Mas Wahyu ini kan selain apa? Kampung Klagen ketika lahir anak-anak yang mayoritas gelandang ini, Mas Wahyu sebenarnya juga megang tim Indomaret dulu. Indomaret ini main internal ya. Persebaya, internal Persida Sidoarjo, Mas. Punya 2 klub. Istimewa main klub. Jadi banyak pemain yang levelnya belum bisa ke internal Surabaya, kompetisinya di Sidoarjo. Yang anak Klagen ada Haryono, Lucky Wahyu, Mas ya. Iya. Kalau yang di luar itu seingat saya. Yang jadi ya maksudnya. Yang jadi ya. Yang jadi ada. Awal tuh Idrus Hanafi, Kerembung. Oh ya. Terus ada Rizky Mardianto. Oh ya, Persebaya Mas ya, sama duetnya Bejo sama Mursid dulu. Terus Dwi Kuswanto juga pernah ikut kompetisi internal Indomaret. Oh ya, Dwi Kuswanto Persela Lamongan sekarang. David Christian Gresik pernah ikut Indomaret internal. Aulia Ardi ya Mas. Aulia Ardi, betul. Dan yang menarik kan kalau di Klagen ini kan spesifik gelandang Mas. Di Indomaret harus semuanya Mas ya. Iya ya. Maksudnya karena Indomaret satu tim, jadi pegang semua posisi jadinya. Iya. Jadi mindsetnya kalau di Klagen mindsetnya harus pemain lewat gelandang, kalau Indomaret berbeda lagi. Bener sama. Sama Mas ya. Bahkan saya di Indomaret ini mulai kelas 2, kelas 1 sampai kelas 6 nggak pernah punya striker murni, nggak punya. Semuanya gelandang. Oh, iya. Mulai bek kanan, bek kiri saya oper-oper. Dasarnya semua gelandang. Semua gelandang. Minus kiper toh. Karena itu tadi. Makanya banyak ya teman-teman yang mesti kalau ada main gitu tahu ini Indomaret, ini banyak Wahyu ini. Kalau mainnya di tengah nggak pernah kalah. Walaupun gak cetak gol menguasai bola terus. Karena dasarnya adalah semuanya dididik jadi gelandang. Gelandang. Istimewa. Ini kita jadi tahu ini apa sosok di balik anak-anak Klagen itu tadi ya. Sebenarnya di Klagen ini di luar nama-nama yang familiar itu ada nama yang lainnya ya sebenarnya yang pernah main di tingkat nasional. Seperti ini Mas ya, yang angkatannya Uston ada Indra Mas ya. Ya, Indra, putranya Pak Sukirno. Main itu masing-masing semua family semua. Dulu di Persibaya Junior satu angkatan dengan ya Bejo, Uston yang juara itu. Lalu PSIS Semarang Mas ya. Terus iya pernah ke PSIS, terus akhirnya daftar polisi. Sekarang dinas di Tenggarong. Nah Mas, ini kan ya Mas Wahyu, kalau saya bilang tadi ini pelatih pencetak gelandang jempolan, tapi rasanya sudah lama Mas Wahyu nggak ngelatih lagi. Kenapa Mas? Ya sejak kompetisi ribet-ribet itu kan Indomaret dibubarkan dulu. Nah, itu sudah banyak teman-teman ngajak, sudah senang nyantai aja lah. Menikmati masa tua ya. Yo orang tua-tua. Jadi sekarang aktivitasnya nganggur sekarang Mas. Di rumah saja. Di rumah ya. Jadi ya ini kebetulan nih karena ya saya juga baru tahu ternyata menyepi ke Malang. Dulu kita masih sering ketemu di Pinang, Taman Pinang. Iya, sekarang ini silaturahmi karena lama nggak ketemu dan mumpung silaturahmi itu tadi jadi sekalian ngorek informasi tentang apa yang dilakukan Mas Wahyu dulu hingga menjadikan pemain-pemain itu.
Itu Mas, saya terima kasih banyak atas waktunya sudah diterima sowan ke sini. Iya, saya terima kasih Mas Fi, disambangi. Disambangi di Malang. Siap. Jadi itu kawan-kawan obrolan bareng Mas Wahyu Suhantio. Mungkin ya seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau teman-teman ingat nama Ustaz Nawawi, Nurul Huda, Sutaji yang pernah bawa Arema juara Copa ya. Lalu sekarang generasi sekarang ada Randy Irwan, Lucky Wahyu, Haryono, Mas Wahyu inilah orang dibalik lahirnya mereka semua. Itu Mas. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Mas. Selamat sore. Selamat sore. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Oma Bal-Balan. Selamat sore.